Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih wa sallama tasliman katsira. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat syukur hendaknya senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan anugerahnya kepada kita semua yang tidak terhenti sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di majelis ilmu, menggunakan waktu kita, memanfaatkan waktu kita untuk mempelajari sedikit dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang seperti ini harus dan wajib kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur, agar kenikmatan tersebut terus senantiasa membersamai kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita kenikmatan bermajlis ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kita untuk waktu kedepannya untuk tetap bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara nikmat yang sangat besar, yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah nikmat hati yang lapang. Karena kehidupan kita manusia itu berputar di antara kesenangan, kesedihan, kelapangan, kesempitan. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Ada masanya kita sehat, ada masanya kita sedih.
Kadang kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kadang kita diberikan musibah dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat kelapangan hati itu merupakan salah satu modal utama kita untuk menghadapi kehidupan dunia tersebut. Baik ketika kita dalam keadaan baik, maksudnya lapang, sehat, dalam keadaan diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, atau saat kita diberikan cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya cobaan, ujian, kesedihan, gundah gulana yang kita rasakan di dunia ini, itu sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlalu nyaman, tidak terlalu tenang, tidak terlalu betah dengan kehidupan di dunia ini, agar kita ingat bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sana tidak ada kesedihan, tidak ada gundah gulana dan yang sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami benar-benar menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, laqad khalaqna ibna Adam fi syiddatin wa ana'in wa nasab. Sungguhnya kami menciptakan Bani Adam dan dia akan ditimpa kesusahan, kesulitan dan juga keletihan. Itulah kehidupan di dunia. Fungsinya apa tadi? Agar kita tidak terlalu merasa nyaman, tidak terlalu betah dengan dunia, dan agar kita selalu ingat bahwasanya setelah kehidupan kita di dunia ini ada kehidupan yang sesungguhnya, ada kehidupan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti kita sebutkan, kelapangan hati, kelapangan dada kita merupakan modal utama yang membantu kita untuk menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, baiknya maupun buruknya. Karena cobaan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berbentuk sakit, sedih dan yang lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala limpahkan harta kepada kita, berikan kesehatan kepada kita, berikan waktu luang kepada kita, itu juga merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menghadapi kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kamu akan kembali atau kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati-hati yang lapang. Jadikan dada kita dada-dada yang lapang dan luas, sehingga kita kuat dan kokoh dalam menghadapi berbagai warna kehidupan di dunia ini. Dan itulah sifat orang mukmin. Karena orang mukmin ketika menghadapi kehidupan dunia ini, mereka memiliki dua sifat yang mulia, yaitu apa? Bersyukur dan bersabar. Ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Walaysa inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara orang yang beriman itu semuanya baik.
wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min, dan itu tidak didapati pada siapapun kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sarra syakar, ketika dia diberikan kesenangan, diberikan kebaikan-kebaikan, dia akan bersyukur. Fadzalika khairun lahu, dan itu adalah suatu hal yang baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, dan kalau ditimpakan kepadanya keburukan, musibah, maka dia akan bersabar. Wa dzalika khairun lahu, dan itu adalah hal yang baik baginya. Itulah kehidupan dunia kita, antara kesenangan dan keburukan. Maka di sana ada syukur dan sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu risalah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, yang berjudul Asyratu Asbabin Linsyirahis Sadr, 10 sebab untuk mendapatkan kelapangan hati atau kelapangan dada. Insyirahus Sadr, sebagaimana disebutkan oleh Syekh hafizahumullah, beliau mengatakan wal maqsudu bin syirahis sadri irtiyahuhu wa tuma'ninatuh, dan yang dimaksud dengan insyirahus sadr, lapangnya dada atau hati, adalah perasaan rehat, perasaan lega, perasaan nyaman dan tenang di dalam hati. Wa zawalu al-munaghisati wal mukaddirati anhu, dan hilangnya hal-hal yang mengganggunya, hal-hal yang mengkeruhkan hatinya. Wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa tayyibah, dan orang tersebut yang memiliki hati yang lapang akan merasakan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia dan menyenangkan. Itu adalah pengertian dari insyirahus sadr, kelapangan hati. Maka tatkala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, anugerahkan kepadanya hati atau dada yang lapang, kemudian Allah permudah urusannya, maka akan terwujud semua kemaslahatan-kemaslahatannya. Dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, dia akan mendapatkan apa yang ia harapkan, akan mudah baginya untuk menunaikan ibadah-ibadah, akan mudah baginya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika hati seorang sempit, maka akan terbengkalai banyak dari kemaslahatannya. Berat baginya untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gak akan punya energi untuk mendatangi kebaikan-kebaikan. Kita lihat orang ketika dia lapang hatinya, maka akan apa? Dalam masalah agama, ketika dia salat, dia bisa khusyuk, dia bisa tenang. Ketika dia hadir di majelis ilmu seperti ini, dia fokus, sehingga ketika kembali dia bisa mendapatkan ilmu yang bisa dia amalkan. Ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia menghafal Al-Quran, menghafal hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia memiliki hati yang lapang, akan mudah baginya, akan lancar hafalannya. Dalam urusan dunia, orang ketika memiliki hati yang lapang, pekerjaannya pun dia akan fokus di dalamnya, akan
ketika bahkan misalkan berkendaraan, memiliki hati yang lapang, akan fokus dalam berkendara. Tapi sebaliknya, dalam masalah agama, ketika orang memiliki hati yang sempit, dia melaksanakan sholat tidak khusyuk karena hatinya memikirkan hal yang lain. Ketika hadir di majelis ilmu, mungkin jasadnya ada, tapi pikirannya, hatinya berada di tempat yang lain. Ketika dia mencoba misalkan menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa fokus sehingga akan terhambat hafalannya. Begitu pula dalam urusan dunianya, dia tidak bisa fokus dalam pekerjaannya. Misalkan dalam berkendara, mengendarai motor, tidak fokus, bisa menjerumuskan dia pada hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan jalan pun kalau dia nggak fokus, ada pohon di depannya pun dia tidak melihatnya. Ini menunjukkan kepada kita agungnya dan besarnya nikmat kelapangan hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita lihat kisah Nabi Musa alaihi salam, tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk pergi mendakwahi Fir'aun, orang yang sangat sombong, orang yang sangat kufur. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doa beliau? Rabbishrahli sadri. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah hatiku, wa yassirli amri, dan permudahlah urusanku. Karena dalam setiap keadaan kita membutuhkan hati yang lapang, sehingga kita ketika menghadapi apa yang ada di hadapan kita, kita bisa tenang dan bisa mengambil solusi yang sesuai, solusi yang tepat. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diberikan cobaan yang sangat berat, beliau ketika awal-awal berdakwah, banyak sekali tantangan, orang yang menentang dari kaumnya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ini menunjukkan juga pentingnya kelapangan hati, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelapangan hati salah satu nama dari surat-surat Al-Quran, itu surah Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang sangat berat, di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada beliau, bukankah kami sudah melapangkan hatimu? Mengingatkan kepada beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada beliau kenikmatan yang sangat besar. Rasulullah SAW dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi berbagai macam bentuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, Allah merintahkan malaikat Jibril untuk membelah dada beliau saat kecil. Kemudian sebelum Isra dan Mi'raj, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul juga, karena ada beberapa perbedaan pendapat. Untuk apa? Untuk membersihkan hati beliau. Maka hati Rasul SAW merupakan hati yang paling bersih, hati yang paling lapang, sehingga beliau siap untuk menghadapi berbagai macam cobaan dari umatnya, berbagai macam cobaan di lapangan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun yang perlu kita perhatikan bahwasanya kelapangan hati itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan hati itu berbanding lurus dengan keistiqomahan seorang hamba di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada dua pintu utama. Dalam risalah Syekh Abdul Razak menyebutkan dua sebab ini, dua pintu ini merupakan ringkasan dari 10 sebab yang akan beliau sebutkan, beliau jelaskan nanti. Dua pintu ini adalah yang pertama, annan syirahas sadri la yunalu
illa bitaufiqillahi ta'ala wa i'anatihi lil 'abdi. Sesungguhnya kelapangan hati itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian yang kedua, anna hadhil minnah wal hibah minallahi ta'ala la tata'atta illa bi ta'atihi wa luzumi syar'ih. Sesungguhnya karunia ini, nikmat ini, pemberian ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak bisa didapatkan kecuali dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan melazimi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwasanya hati-hati manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan lakukan. Maka kelapangan hati itu tadi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa atau siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hatinya untuk memeluk Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya itu sesak dan sempit, seolah-olah dia apa? Naik ke atas langit. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih." Maka apakah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang membatu hatinya. Maka dari kedua ayat yang sudah kita sebutkan, kita mengetahui bahwasanya kelapangan hati itu hanya akan didapatkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengusahakan hal tersebut dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Syifaul Alil, beliau mengatakan, "Fasyarhus sadri min a'zami asbabil huda." Maka kelapangan hati itu merupakan sebab yang paling besar untuk mendapatkan atau didapatkannya hidayah atau petunjuk. Wa tadyiquhu min asbabid dhalal, dan kesempitan hati itu merupakan sebab ditimpakannya kepada seorang hamba ke dalam kesesatan. Kama anna syarhahu min ajallin ni'am, maka ketika kita tahu bahwasanya kelapangan hati itu merupakan nikmat yang paling besar atau termasuk nikmat yang besar, maka wa tadyiquhu min a'zamin niqam, maka kesempitan hati itu merupakan cobaan, siksaan yang sangat besar, yang sangat berat. Karena seorang hamba meskipun mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, apalagi kenikmatan dunia, tapi dia tidak memiliki kelapangan dalam hatinya, maka itu semua tidak ada artinya. Orang memiliki rumah yang mewah, memiliki kendaraan yang mewah, berlimpah hartanya, makanan yang dia inginkan tersedia di hadapannya, namun hatinya tidak memiliki kelapangan di dalamnya, maka itu semua tidak ada artinya, tidak ada rasanya. Tapi ketika seorang memiliki hati yang lapang, hati yang luas, meskipun apa yang ada di sisinya itu menurut orang di sekitarnya itu mungkin minim, tapi dia merasa apa? Itu semua cukup.
Itu semua nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada sebab yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahumullah ta'ala dalam risalah beliau, as-sababul awwal, sebab yang pertama yang bisa mendatangkan kelapangan hati bagi seorang hamba adalah tauhidullah wa ikhlasud dini lahu, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ikhlasud dini lahu, dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengikhlaskan ibadah atau mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan sebab yang paling besar, sebab utama untuk didapatkannya kelapangan hati. Karena tujuan diciptakannya hati kita adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa tujuannya? Untuk mentauhidkan aku. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah semata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk peribadatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu kalau kita kembalikan atau kita berikan kepadanya porsinya, kita berikan kepadanya SOP-nya, maka akan menjadi nyaman, akan menjadi sesuai. Begitu pula apa? Hati kita. Tatkala kita berikan tujuan diciptakan hati tersebut, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dirasakan dalam hati ini apa? Kelapangan, kenyamanan, keluasan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala baik dalam rububiyahnya. Kita yakini tidak ada pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menurunkan hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikan kepada kita rizki, membagikan kepada kita semua rizki-rizki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa kita rasakan di dunia ini. Allah Ta'ala turunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Dari tanaman tersebut kita bisa makan. Ada yang berbuah, kita bisa makan buahnya. Allah ciptakan hewan-hewan, kemudian kita pun bisa menikmati hewan-hewan tersebut. Allah lah zat satu-satunya yang mengatur alam semesta tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan kita sakit, kita dalam keadaan sehat, dan yang lain sebagainya. Allah adalah zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Maka ketika kita sadar, kita yakin akan hal-hal tersebut, kita akan memberikan semua bentuk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadar atau nilai tauhid bagi masing-masing hamba itu tentu berbeda-beda. Maka nilai atau kadar kelapangan hati hamba pun apa? Berbeda-beda sesuai dengan nilai dan kadar
tauhid seorang hamba tersebut. Maka semakin besar perhatian seorang hamba terhadap tauhidnya, semakin bersungguh-sungguh seorang hamba untuk mewujudkan tauhid dalam dirinya, semakin perhatian dengan hak-hak tauhid, kewajiban tauhid, kemudian semakin dia memperhatikan hal-hal yang bisa mengurangi tauhid dia, yang bisa membatalkan tauhid dia sehingga dia bisa meninggalkan hal-hal tersebut, maka demikian pula akan meningkat rasa lapang dalam hatinya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa'a'adhamu asbabi syarhis sadri, maka sebab dilapangkannya hati yang paling besar adalah at-tauhid. Tauhid mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Maka nilai kesempurnaan tauhid tersebut, kuatnya tauhid seorang hamba tersebut, kemudian bertambahnya tauhid tersebut, itu apa? Berbanding lurus dengan kelapangan hati yang akan dimiliki oleh hamba tersebut. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan di atas, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Kemudian ayat kedua, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Maka hidayah dan tauhid itu merupakan sebab yang paling besar untuk didapatkannya kelapangan hati, dan sebaliknya kesyirikan, kesesatan itu merupakan sebab yang paling besar yang menjadikan hati seorang hamba itu apa? Sempit. Maka ketika hati kita itu diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala tujuan tersebut dihilangkan atau melenceng dari tujuan tersebut, hati tersebut akan apa? Goyah. Hati tersebut akan merasa sempit tadi. Kemudian akan masuk dalam hati tersebut al-humum, yaitu rasa cemas akan hal-hal yang akan terjadi, wal ghumum, kemudian rasa gelisah akan hal-hal yang saat ini sedang terjadi, wal mukaddirat, dan hal-hal yang bisa mengotori hati kita. Maka semakin jauh seorang hamba dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh pula dia dari kelapangan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang kedua yang beliau sebutkan adalah an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu azza wa jalla fi qalbi 'abdihi. Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam hati hambanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dilapangkan hatinya untuk memeluk agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka cahaya yang dimaksud dalam ayat ini adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, yaitu cahaya keimanan. Fa innahu yashrahu as-sadra wa yuwassi'uhu. Karena cahaya keimanan itu akan melapangkan hati dan meluaskannya. Wa yufrihul qalba, kemudian akan membuat hati itu menjadi apa? Senang. Fa idza fuqida hadzan nuru min qalbil 'abdi daqa wa harij. Maka tatkala cahaya tersebut hilang dari hati seorang hamba, maka hati tersebut akan apa? Daqa wa harij, akan merasa sempit dan sesak.
wa sara fi adyaqis sijnin wa as'abihi, seolah dia berada di penjara yang sangat sempit dan yang sangat sulit. Fa nasibul 'abdi min syirahi sadrihi bihasabi nasibihi min hadzal nur, maka nilai kelapangan hati seorang hamba itu berbanding lurus dengan nilai atau tingkat cahaya tersebut. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, murid dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau juga mengatakan, fal qalbul ladzi dakhalahu nurul iman wansharaha bihi wanfasah, maka hati yang masuk dalamnya cahaya keimanan, kemudian hati tersebut menjadi lapang karenanya dan luas karenanya, yaskunu lil haq, maka kebenaran itu akan betah di dalamnya. Wa yatma'innu bihi wa yaqbaluhu, hati tersebut akan nyaman dengan kebenaran tersebut, wa yaqbaluhu, kemudian menerima kebenaran tersebut. Wa yanfiru 'anil batil wa yakrahuhu wa la yaqbaluhu, kemudian hati tersebut akan lari dari kebatilan, membenci kebatilan tersebut dan tidak menerima kebatilan tersebut. Maka wajib bagi kita untuk rakus atau tamak dengan cahaya keimanan ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan atau termasuk golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam hatinya cahaya tersebut, karena cahaya tersebut murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala cintakan kepada kalian keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, kemudian Allah hiasi keimanan tersebut, Allah jadikan keimanan dalam hati kalian itu menjadi indah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, kemudian Allah jadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka hendaknya setiap dari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbarui keimanan kita, agar bertambah cahaya keimanan dalam hati kita, karena keimanan itu bisa usang, bisa pudar, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsawbul khaliq." Sesungguhnya keimanan itu benar-benar bisa menjadi usang, menjadi lusuh, menjadi pudar, kama yakhlaqu ats-tsawbul khaliq, sebagaimana pakaian itu bisa apa? Usang, bisa pudar warnanya. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbarui keimanan di hati-hati kalian. Imam Muhammad ibn Aslam At-Tusi mengatakan, yang artinya asal mula keimanan itu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keimanan tersebut kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki seorang hambanya mendapatkan keimanan tersebut, Allah akan letakkan di dalam hatinya cahaya yang menerangi hatinya.
Kemudian apa? Wa yashrahu bihi sadrah, kemudian melapangkan hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan di hatinya keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan kepada keimanan tersebut. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah terangi cahaya seorang hamba tersebut dengan keimanan, kemudian Allah hiasi hati hamba tersebut dengan keimanan, Allah Subhanahu wa taala atau hati tersebut akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya, yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia akan beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan hari perhitungan amal, beriman dengan surga dan neraka, seakan-akan dia melihat hal-hal tersebut. Itu semua disebabkan karena cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam hati hamba tersebut. Maka tatkala hati hamba tersebut sudah beriman, lisannya pun apa? Akan mengucapkan sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang diimani oleh hatinya. Dia akan akui apa yang dia percaya dalam hatinya. Kemudian dia akan bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwasanya segala sesuatu yang diimani oleh hatinya, diyakini oleh hatinya, itu merupakan kebenaran. Kemudian ketika hati sudah beriman, kemudian lisan sudah bersaksi, maka anggota badan pun akan apa? Membenarkan dengan amalan-amalan. Anggota badan akan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan dengan amalan-amalan yang bisa menambah keimanan, kemudian menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan fardu, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keimanan dan pembenaran atas apa yang dia yakini dalam hatinya. Dan itu apa? Keimanan yang sesungguhnya. Karena iman itu apa? Pengimanan atau pembenaran dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diwujudkan dalam bentuk zahirnya apa? Amalan-amalan anggota badan kita. Mungkin azan dulu baru dilanjut. Azan dulu nanti baru dilanjut. Lanjut. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi ucapan dari Imam Muhammad ibn Aslam At-Tusi. Makna dari ucapan Imam Muhammad ibn Aslam At-Tusi menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan. Kemudian sebab yang ketiga, sebab yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua adalah cahaya keimanan. Kemudian sebab yang ketiga adalah tahsilul ilmin nafi', menuntut ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Maka tatkala seorang hamba bertambah ilmunya, terutama ilmu syar'i, ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu akan apa? Menambah kelapangan hatinya. Karena ilmu itu akan mengangkat derajat seorang hamba. Maka ketika derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana akan bertambah kebahagiaannya, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Kemudian ilmu itu juga merupakan taman yang mana para penuntut ilmu tinggal dan hidup di dalamnya. Seorang penuntut ilmu yang sesungguhnya ketika dia berada di lautan ilmu, dia akan merasakan bahwasanya dia berada di tengah-tengah apa? Taman yang penuh dengan bunga. Dia akan merasa bahwasanya dia berada di tengah-tengah kebun yang penuh dengan buah. Dia akan merasakan keceriaannya, kesenangannya, kenyamanannya, ketenangannya di dalam taman tersebut, yaitu dalam ilmu tersebut. Kemudian dia bisa memetik bunga dan buah yang ia mau. Maka kita bisa dapati sebagian ulama, tidak sedikit, yang mereka mengekspresikan perasaan mereka yang mereka rasakan ketika mereka mendapatkan ilmu, ketika mereka berada di tengah lautan ilmu dalam judul-judul buku mereka. Ada Imam An-Nawawi, beliau menamakan kitabnya apa? Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh. Juga dalam kitab yang lain Bustanul Arifin, kebun orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hibban, beliau punya kitab Rawdatul Uqala, taman orang-orang yang berakal. Ini menunjukkan apa? Ekspresi mereka, perasaan mereka terhadap ilmu. Itulah penuntut ilmu sejati. Jadi mereka ketika berada di lautan ilmu, mereka betah di dalamnya, ingin berlama-lama di dalamnya, karena di sana mereka merasakan apa? Kelapangan hati, merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Kemudian sebab yang keempat adalah al-inabatu ilallah wa husnul iqbali ilaih, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ini merupakan sebab dilapangkannya hati kita, yaitu seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, kemudian berlezat atau menikmati ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan dan ibadah hakikatnya merupakan tempat istirahat bagi hati-hati kita, tempat kembalinya jiwa-jiwa kita, sehingga dia bisa merasa nyaman dan tentram, sebagai penyejuk mata kita dan juga kebahagiaan untuk hati kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-inabatu ilallah wa mahabbatuhu bikullil qalbi wal iqbalu alaihi wat tana'umu bi'ibadatihi fala syai'a ashraha li sadril 'abdi min dhalik. Beliau menyebutkan 4 hal yang menyebabkan hati tersebut atau hati seorang hamba itu bisa merasakan kelapangan. Yang pertama adalah inabatu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatuhu bikullil qalbi, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap hati, wal iqbalu alaihi, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wat tana'umu bi'ibadatihi, berlezat-lezat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan fala syai'a ashraha li sadril 'abdi min dzalik, tidak ada sesuatu yang bisa mengantarkan atau lebih mengantarkan kepada kelapangan hati dibandingkan dengan hal-hal tersebut. Keadaan
sebagai contoh keadaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan ketika kita salat. Ketika kita menegakkan salat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat berkata kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Tegakkanlah salat wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah wahai Bilal, fa'arihna bis shalah, dan istirahatkanlah kami dengan salat. Karena hakikatnya salat adalah apa? Tempat istirahat bagi hati-hati kita. Tapi banyak dari kita yang mungkin merasa apa? Berat untuk mendatangi salat, apalagi salat berjamaah. Maka ini kebalikan dari keadaan-keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Juga dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan penyejuk mataku itu apa? Salat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyebutkan kepada kita amalan orang-orang yang baik. Beliau mengatakan hal pertama kali yang terbesit di hati seorang hamba ketika dia bangun dari tidurnya, maksudnya orang yang baik tadi, al-abrar, orang-orang yang baik, adalah al-qiyamu ilal wudu'i was-salatu kama amarahullah. Dia beranjak, jadi ketika dia bangun yang terbesit dalam hatinya apa? Setelah ini saya beranjak wudu, bersuci, kemudian menegakkan salat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sampai waktu subuh. Fa idza adda fardha waqtihi ishtaghala bit tilawati wal adhkar ila hini tatlu'is syams. Dan apabila dia sudah menunaikan fardunya yaitu salat subuh, dia menyibukkan dirinya dengan tilawah Al-Qur'an, berzikir sampai terbit matahari. Fayarka'u ad-duha. Kemudian setelah itu dia menegakkan salat duha atau salat syuruk. Kemudian dia pergi mencari atau dunianya, ma'isyahnya seperti itu. Ya, pekerjaannya. Ketika datang waktu zuhur, badara ila tatahhur. Dia bersegera untuk bersuci. Wassa'i ila shaffil awwal. Kemudian bersegera untuk mendapatkan untuk salat di shaf pertama. Kemudian dia menegakkan salat zuhur sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kemudian amalan-amalan batinnya dari rasa khusyuk, rasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menghadirkan hatinya sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba melaksanakan hal-hal yang demikian tadi, setelah selesai salatnya, itu semua akan apa? Memberikan bekas di dalam hatinya dan jasadnya, membekas dalam keadaannya yang bisa dilihat dari wajahnya. Berbeda orang-orang yang dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa terlihat dari wajah orang tersebut. Kemudian juga akan terlihat dari lisannya dan anggota badannya. Kemudian dia akan mendapati buah dari amal ibadahnya tadi dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi bentuk, salah satu bentuk seorang hamba ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam salatnya. Maka hendaknya kita semua memperbaiki salat-salat kita, karena itu adalah amalan yang paling agung, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala pernah mengatakan, fakkartu fi sa'yil uqala. Aku pernah merenungkan perjalanan
orang-orang yang berakal. Fara'aitu sa'yahum kulluhum fi matlubin wahid. Maka aku mendapati bahwasanya mereka memiliki satu tujuan dalam perjalanan mereka. Wa in ikhtalafat turuquhum fi tahsilihi. Meskipun cara mereka mendapatkan tujuan tersebut berbeda-beda. Ra'aituhum jami'ahum innama yas'auna fi daf'il hammi wal ghammi an nufusihim. Aku mendapati mereka itu semuanya berusaha untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dalam hatinya. Fahadha fil akli wasyurbi. Ada orang-orang yang menghilangkan atau cara menghilangkan kegelisahan dan kecemasan dalam hatinya dengan makan dan minum. Wa hadza fit tijarati wal kasbi. Ada sebagian yang lain caranya adalah dengan berdagang. Kemudian ada orang yang lain wa hadza bin nikah. Ini dengan pernikahan. Wa hadza fil lagwi wal la'ib. Ada orang yang menghabiskan atau berusaha untuk mendapatkan atau menghilangkan kecemasan dan kegelisahannya dengan hal-hal yang sia-sia, permainan dan hal-hal yang melalaikan. Wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya. Walam ara fi jami'i hadhihi at-turuqi tariqan musilan ilaihi. Dan aku tidak mendapati satupun dari jalan-jalan ini yang bisa mengantarkan kepada apa? Menghilangkan kecemasan dan kegelisahan. Wala'alla aktsaraha innama yusilu ila dhiddihi. Bahkan mungkin sebagian besar dari cara-cara tersebut justru apa? Mengantarkan kepada hal yang sebaliknya. Justru menjadikan dia semakin gelisah, menjadikan dia semakin cemas. Wa innamal iqbalu 'ala Allahi wahdah. Karena sejatinya, sesungguhnya cara satu-satunya untuk menghilangkan kegelisahan dan kecemasan dalam hati itu adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sebagian orang ketika merasakan kegelisahan, kecemasan dalam dirinya, dia mendatangi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang melampiaskannya dengan minuman-minuman, melampiaskannya dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak sedikit orang yang ketika merasakan kesempitan dalam hatinya, dia apa? Bunuh diri. Padahal itu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita ingat bahwasanya salah satu sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kelapangan hati kita adalah dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, dia mendatangi masjid, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam ini, insyaallah. 6 sebab yang tersisa kita akan kaji pada pertemuan yang akan mendatang biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan tersebut. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf, dan kewajiban ana untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi ana pribadi dan bagi jamaah sekalian. Dan tidak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada hati-hati kita sehingga kita bisa menjalankan ketaatan, menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Allahu taala alam bis-shawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.